Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Humaira Sanasila. Dalam berita terbaru hari ini, Kompas TV, banjir merendam perumahan di Kelapa Gading, terowongan ACS Bandara Soeharto hingga kawasan Monas Jabodetabek pada 29 Januari 2025, 1947 waktu Indonesia Barat. Jakarta. Kompas TV, pemukiman di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir pada Rabu 29 Januari 2025 di siang. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk keluar masuk perumahan. Ketinggian banjir bervariasi dari 80 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabat. Banjir terjadi usai hujan deras sejak sore kemarin. Saluran air di area perumahan tidak mampu menampung debit air dan meluap ke pemukiman warga. Sementara itu, banjir di tol Sedioma arah Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta masih tersisa setinggi 30 cm. Hanya 3 ruas jalan yang bisa digunakan hingga antrian kendaraan sempat terjadi lebih dari 1 km. Hingga kini, petugas tengah mengoperasikan pompa untuk menguras air dari jalur tol. Sehingga pada Selasa 28 Januari 2025, malam terowongan ACS Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Ketinggian air setinggi 50 hingga 60 cm tidak hanya meredam akses menuju Terminal 1, 2, dan 3. Perjalanan kereta komuter lain di stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga terganggu. Akibat intensi hujan yang cukup lebat dan angin kencang sejak kemarin, perjalanan pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta terganggu. Setidaknya 23 penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dialihkan ke bandara lain. Oke pemirsa, ditunggu selanjutnya berita dari kami, Kompas TV. Permukiman Gading Ria Lestari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara juga terendam banjir pada Rabu siang, saudara. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk keluar masuk perumahan mereka. Ketinggian banjir bervariasi dari 80 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Banjir terjadi usai hujan deras sejak sore kemarin. Saluran air di area permukiman ini ataupun perumahan ini, saudara, tidak mampu menampung debit air dan meluap ke permukiman warga. Sementara itu, saudara, banjir di tol Sediamto arah Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta masih tersisa setinggi 30 cm. Hanya 3 ruas jalan yang bisa digunakan hingga antrean kendaraan pun sempat terjadi lebih dari 1 km. Hingga kini, petugas tengah mengoperasikan pompa untuk menguras air dari jalur tol. Sebelumnya, saudara, pada Selasa malam, terowongan ACS Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Ketinggian air setinggi 50 hingga 60 cm tidak hanya merendam akses menuju ke Terminal 1, 2, dan 3, namun perjalanan kereta komuter lain di stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga terganggu. Akibat intensitas hujan yang cukup lebat dan angin kencang sejak kemarin, perjalanan pesawat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pun terganggu. Setidaknya ada 23 penerbangan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dialihkan ke bandara lain. Bahkan ada yang kembali ke bandara asal keberangkatan, saudara. Dari 23 penerbangan yang terdampak, ada 19 penerbangan rute domestik dan 4 penerbangan rute internasional. Karena cuaca buruk di Bandara Soekarno-Hatta mulai pukul 18.00 itu karena cuaca tidak kunjung reda, kemudian sekitar setengah jam kemudian ada beberapa pesawat yang memutuskan untuk kembali ke bandara asal maupun bandara alternatif. Jadi memang prosedur penerbangan jika bandara tujuannya tidak bisa didarati maka ada prosedur mereka ke alternate. Tadi malam tercatat 23 pesawat yang menuju bandara alternatif. 9 diantaranya sudah berusaha untuk landing sebenarnya, kan tetapi karena
memang jarak pandang yang terlalu dekat, mereka tidak bisa melakukan pendaratan. Saudara, banjir pada Selasa malam juga terjadi di Silang Monas, Jakarta Pusat. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm ini bahkan mengepung kawasan sekitar Monas hingga bundaran Patung Kuda. Genangan banjir membuat kendaraan perlambat laju mereka. Buruknya saluran drainase membuat air hujan yang turun dengan intensitas tinggi tidak mampu tertampung dengan normal, saudara. Akibatnya, air kembali tumpah ke permukiman dan menggenangi ruas jalan. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4 dan juga bus Transjakarta, banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok.